Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua. Di sini mungkin karena nggak ada moderator, jadi saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Divla, alumni UPI angkatan 2015, jurusan Pendidikan Geografi di KSR angkatan ke-30. Di sini saya diminta oleh penanggung jawab larutan untuk mengisi materi, salah satu submateri dari manajemen tanggap darurat bencana, yaitu logistik. Mungkin teman-teman juga penasaran kenapa saya dipilih. Alhamdulillah waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah saya dipercaya untuk jadi delegasi di workshop kampus siaga bencana di Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini sistemnya sharing. Saya mau menyampaikan apa yang saya peroleh di sana. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada tanggapan lain atau ada masukan, nanti mungkin kita bisa bahas di kesempatan berikutnya. Oke, saya mulai ya. Pertama, tentang sejarah logistik. Awalnya istilah logistik itu digunakan untuk kepentingan militer saat perang. Katanya perang gak akan menang tanpa adanya logistik yang menunjang. Ya, karena logistik dalam perang itu terkait dengan mobilisasi sejumlah besar personil perangnya, personil militernya maksudnya, kemudian peralatannya, kemudian akomodasi lainnya, tentu sangat amat dibutuhkan ya saat perang. Dan yang disampaikan atau diantar gitu ya secara cepat dan tepat. Kemudian seiring berkembangnya perindustrian di Eropa, istilah logistik ini mulai digunakan dalam kegiatan industri. Di antaranya itu, kalau di istilah industri ya, logistik itu bagaimana memperoleh bahan baku industri dalam kualitas, harga, dan sumber bahan baku yang tepat. Kalau untuk definisi dari logistiknya sendiri, itu adalah upaya menyediakan sarana yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. Ada 5 prinsipnya. Yang pertama itu ada tempat, dari dan ke tempat yang tepat, kemudian pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, kualitas yang baik, dan harga yang pantas. Nah, kemudian fungsinya itu yaitu tadi untuk mendukung penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Di sini ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan dalam logistik. Yang pertama itu adalah standarisasi, pengaturan atau mekanisme kerja yang seragam. Kemudian sistem untuk mengontrol mata rantai pasokan barang atau untuk memenuhi kebutuhan operasional di lapangan. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia yang capable atau profesional. Nah, untuk mekanisme logistik dalam tanggap darurat bisa dilihat ya di situ. Itu adalah sebuah siklus yang ya berputar gitu ya, karena siklus itu. Pertama mungkin kejadiannya adalah bencana. Mulai dari situ aja ya kita. Bencana, disaster bisa dilihat di sana. Nah, langkah apa nih yang harus dilakukan? Pertama, assessment. Nanti mungkin teman-teman kalau untuk yang AM mungkin nanti akan lebih belajar didik lanjut. Jadi assessment itu proses tahap kita untuk mengetahui kondisi dari bencana tersebut, kondisi di lokasi bencana setelah kejadian. Jadi tim assessment itu akan mendata, memperoleh informasi untuk misalnya berapa orang yang terkena dampak, berapa jumlah lansianya, berapa jumlah anaknya, berapa jumlah wanita dan lain sebagainya, berapa jumlah rumah yang rusak dan lain sebagainya. Pokoknya itu di sana ada tim assessment. Nah, assessment itu setelah mereka sudah mengumpulkan informasinya, melaporkan hasil asesmennya itu ke divisi-divisi lain, salah satunya ke tim logistik. Nah, setelah itu baru masuk ke siklus berikutnya, ke tahap berikutnya,
itu ada rencana aksi logistik. Nah, di sana disusun berdasarkan hasil asesmen jalannya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 misal. Oh, berarti kendaraan roda 4-nya hanya bisa dilalui sampai desa A. Kemudian untuk masuk ke lokasi bencananya kita nggak bisa nih, harus menggunakan roda 2 misal kayak gitu ya. Nanti sama tim logistik diramu. Oh, ada bayi, ada 10 orang bayi. Oh, kalau begitu berarti ada kebutuhan makanan bayi yang harus disiapkan. Kemudian ada wanita 12 orang yang sudah dewasa. Oh, berarti harus ada pembalut yang disiapkan. Begitu ya. Kemudian ada mungkin untuk kebutuhan makanannya, kalau misalnya untuk makanan pokok berarti ada beras berapa kuintal yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke rencana aksi logistik. Kemudian setelah rencana aksi logistik lanjut ke tahap berikutnya, itu ada operasi. Nah, operasi ini ada fase bantuan dan fase rehabilitasi. Kalau untuk setelah kejadian bencana ini masuknya fase bantuan dulu. Rehabilitasi nanti dulu. Rehabilitasi itu kan tujuannya untuk memperbaiki mungkin fasilitas-fasilitas yang rusak dan lain sebagainya. Fase bantuan dulu yang lebih prioritas, operasi. Nah, di saat operasi ini dilakukan reassessment, mengasesmen ulang kebutuhan. Benar gak ini? Ada yang kurang nggak kebutuhan yang kita udah siapkan? Kalau misalnya masih kurang, oh berarti dibuat lagi rencana aksi yang baru. Kemudian disalurkan lagi. Kalau misalnya sudah cukup, oh ya udah berarti sudah sampai situ. Nah, setelah operasi, kemudian sudah di fase melewati fase rehabilitasi juga. Rehabilitasi itu jadi misal ada jalan yang rusak kayak gitu, tapi itu biasanya jangka panjang. Kemudian ada laporan. Harus ada laporan karena ya untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang masuk gitu ya, apa yang masuk, keluarnya seperti apa ya harus dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah laporan dilakukan tahap selanjutnya, itu meningkatkan kapasitas personal dan menambah pengalaman. Ya otomatis ketika sudah ada pengalaman, sudah masuk sebuah pengalaman dari sebuah bencana, ya ada evaluasi ya. Ada evaluasi yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas personal dari tenaganya, dari sistemnya dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian dibentuk lagi kesiapsiagaan logistik. Nah, ini tujuannya untuk antisipasi. Setelah ada peningkatan kapasitas itu kan berarti, oh berarti misal untuk logistik apa yang perlu ditingkatkan di sistemnya. Sistemnya mungkin ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Dan itu mulai siap siaga lagi gitu, seperti di awal. Kalau misalnya terjadi bencana lagi, disaster lagi, baru lanjut ke tahap berikutnya, seperti siklus ini. Bahasan selanjutnya itu mata rantai logistik. Di sini kalau misalnya teman-teman bisa lihat di gambar, di sini ada supplier, ada pengiriman, gudang-gudang dan lain sebagainya, baru sampai ke lokasi bencana. Di sini mungkin bisa teman-teman pahami sebagai proses dari barang yang atau logistik yang masuk. Kalau misalnya bencananya tingkat nasional, mungkin masuknya ke gudang regional, gudang yang lebih besar. Kayak misal untuk di Aceh kayak gitu kan, pasti kan suppliernya atau pemasoknya itu kan dari berbagai macam wilayah ya, dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Jadi butuh ada gudang regional yang menampung dulu. Kemudian kalau misalnya skalanya kecil, itu jadi bisa menyesuaikan si gudang-gudang ini tuh, tidak harus semuanya ada gitu, tidak harus setiap bencana itu harus masuk di gudang regional, terus kemudian harus masuk dulu ke gudang provinsi, kemudian harus masuk ke gudang kota, tanggap darurat dan lain sebagainya. Enggak harus seperti itu. Jadi keberadaan gudang-gudang ini sesuai kondisional ya. Ketika misal bencananya kecil, maka tidak perlu sampai ke gudang provinsi atau regional yang nasional kayak gitu. Tapi tetap harus dipilih jalan yang paling efisien. Misal kita orang Majalengka,
misal orang Majalengka kemudian bencananya ada di Sumedang, masa kita harus ke gudang provinsi dulu untuk menyerahkan bantuan, kemudian dari provinsi baru disalurkan ke Majalengka? Kan tidak harus seperti itu. Kalau misalnya dari Majalengka kan berarti otomatis langsung lebih dekat ke Sumedangnya, seperti itu ya. Nah di sini teman-teman mungkin bisa baca tugas dari tim logistik. Di sini ada penanggung jawab administrasi, penanggung jawab gudang, penanggung jawab transportasi dan lain sebagainya. Di sini ada job-jobnya, mungkin semoga bisa memberi gambaran untuk teman-teman terdiri dari apa aja sih tim logistik itu. Dan di sini juga saya ada SOP. Jadi waktu pematerian itu kita diminta untuk membuat output dari hasil materi. Pengaplikasiannya berupa SOP. Kira-kira kalau misalnya ada bencana, karena ini kasusnya di kampus, jadi yang diminta itu adalah SOP logistik kebencanaan di kampus. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin di kesempatan berikutnya, katanya saya dengar akan dibuat grup untuk diskusi. Mungkin bisa di sana. Kalau misalnya nggak ada, bisa langsung tanya ke saya, mungkin Japri. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga dengan tahu ini jadi semakin banyak ingin tahunya. Harapannya teman-teman juga cari tahu sendiri, khususnya untuk teman-teman AM. Mungkin nanti ketika pematerian dikelanjut bisa lebih interaktif lagi untuk bertanya ke pematerinya nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.